Selamat datang di podcast Obrolan Baik, di mana selalu ada kebaikan di balik daerah Jawa Timur. Iya, dan niat baik belum tentu dianggap baik, tapi yang sudah pasti baik adalah aksi baik. betul. Hari ini sesuai janji kita. Iya. Di episode kemarin kan sudah kita janjikan ya. Kita akan mewawancarai salah satu owner dari apa dit? Rawon Nguling Probolinggo. Tapi ini bukan hanya sekedar Bukan Probolinggo. Bukan. Bukan Probolinggo, men. Mana Mas? Malang. Oke. Rawon Nguling Malang. Malang. Tapi Bilau ini bukan hanya sekedar rawon ya. Tapi karena ada rahasia di baliknya. betul. Iya. Jadi sekarang kita lagi bersama Mas Dani Ugi. Halo Mas Dani. Ya, halo, selamat sore. Sore, perkenalkan aku Ara dan ini Aku di drama. Halo, ya, salam kenal. ya Mas Dani. Ya, Jadi gimana Mas kabarnya nih? alhamdulillah sehat. Betul. Jadi Mas Dani ini selain owner Semangat. rawon juga, terus Iya. dia drummer juga di. Nah, drummer juga. Benar. Malah aku taunya Mas Dani itu ketemu sama Ara tentang drum, bukan Betul. tentang rawon. Nah, Kayaknya ini agak gosip dari mana? Bilang bisa Rawon Nguling. Waduh. La. kita punya informan CIA dari Malang. Kenapa aja, guys? Cukup kok. Ya, gimana? Mas, jadi si rawon ini udah berapa generasi Mas? Ini yang generasinya udah tiga ya. Oke. Yang pusat di Probolinggo itu nenek almarhum. Oke. Terus ibu saya yang di Malang, Ya. dia punya dua aja di Surabaya. Surabaya juga ada 4 cabang. Oke. Tapi kalau yang di Malang cuma 1. Oke. Yang di Malang ya anak tertuanya yang dari Probolinggo. Ibu saya nomor 1. Oke. Jadi pokoknya intinya Terus generasi ketiga ya ini kakak saya yang jalanin ya sama saya. oke. Cuman yang kecimpung 80% di kakak saya. Oh. Oke. Lebih sibuk ketik aja lah. Lebih asik. Iya. Asik main drum sama jual drum aja ya. Ada aja lah. Oke. Kita Mas soalnya penasaran karena dapat artikel katanya rawon nguling masuk warisan budaya. Iya. Iya. Itu aku juga baru dengar itu. Loh. Ya mungkin kakak dia lebih kayak apa ya? Kalau bisa dibilang itu kuahnya itu kan hitam gitu kan. Ya. Dia lebih kalau di masakan Jepang itu ada yang mirip-mirip gitu. Aku lupa namanya apa. Tapi ya agak berlebihan juga sih. Cuman ya mungkin buat orang-orang yang belum mengenal rawon, ya di Nguling juga banyak sih kayak pengunjung dari luar gitu, orang terutama bule gitu. Yeah. Mereka penasaran ya. Aku bilangnya ini beef black stuff gitu kan. Istilahnya karena dia sausnya hitam, Ya. dia pakai bumbu keluar kan. Kita nggak tahu di bahasa Inggris itu keluar apa gitu. Iya, Mas. Beef black curry sauce gitu lah. Ya black curry ya akhirnya kita bilang black curry kayak gitu. Iya. Tapi ya responnya bagus sih, banyak orang yang suka gitu. Iya. Iya Mas. Mas, aku maaf. Penampilannya sedikit weird gitu. Aku suka rawon juga Mas. Cuman bedanya sama rawon biasa tuh apa sih Mas? Rawon nguling sama rawon biasa. Setiap rawon itu dia punya ciri khas sendiri-sendiri ya. Ada yang kuahnya kental, ada yang kuahnya encer, ada yang mungkin lebih sedikit bening, nggak terlalu pekat hitam gitu. Ada itu kalau kita bilang istilahnya rawon gesa gitu ya. Nah itu dia lebih bening, lebih cenderung kayak soto. Tapi dia bukan soto, rawon ya tetap. Nah itu jadi tiap daerah di Jawa Timur itu punya macam-macam. Ciri khasnya modelnya beda-beda. Tapi ya yang orang mungkin yang selera kan kembali ke berbagi ya masing-masing ya. Tapi banyak orang yang suka yang di rawon nguling itu karena dia pekat, terus sama apa itu rasa karakternya tuh alhamdulillah konsisten dan nggak berubah dari tahun 82 kita buka. 82. 2023. 82 saya masih umur 2 tahun itu. Oke. Nah, jadi ya alhamdulillah ibu masih bisa jaga konsistensinya dengan baik sampai sekarang. Nggak pernah berubah. Kan biasanya orang bisnis makanan itu kan apa ya, bisa dibilang paling jahat gitu ya. Soalnya kan
rasanya kalau nggak konsisten berubah-berubah kan akhirnya customer juga bingung kan, akhirnya ini kemarin enak sekarang nggak enak, terus akhirnya mereka nggak mau datang lagi kan. Betul. Iya Mas. Ya kayak Betul, gitu. betul. Nah, tapi kalau rasanya bisa dijaga, quality controlnya itu bisa konsisten terus, rasa nggak berubah, itu ya alhamdulillah masih bisa bertahan gitu. Nah terus untuk bumbunya sendiri Mas, itu berarti dari nenek diturunkan terus gini, cara masaknya gini. Itu harus satu dari nenek juga ya. Oke, nah turun-temurun. Oke, hubungannya sama ini Mas, apakah memang semua anak-anaknya sudah dibekali kalian nanti kalau saya udah nggak ada harus nurusin usaha ini gitu? Udah ada wasiat itu nggak sih? Insya Allah sudah. Insya Allah seperti itu sudah. Dan ya ibu telah pegang bumbunya itu dan diturunin ke kakak saya, ke saya. Ya kita tahu 80% lah sudah pegang seperti itu. Tinggal kitanya nanti kita mau ngolah lagi apa enggak gitu, terserah kita gitu. Oke. Dan sementara yang masih konsisten ya di kakak saya itu yang jaga. Oke, berarti cuma kakak saya nggak bisa masak. Oke. Dia bisa bikin bumbunya aja, tapi yang ngolah ini ada asisten pembantu. Iya. Oke. Begitu. Nanti dari kakak bakal turun lagi nih ke anak-anaknya? Apa gimana Mas? Seperti itu, kalau ada yang nerusin. Kalau umpamanya saya nggak terlalu minat ya nggak tahu dan juga nanti. Ini caranya generasi ketiga. Generasi ketiga. Iya. Oke. Iya, Generasi keempatnya sekarang umur berapa tahun Mas yang lagi disiapin nih? Masih kecil semua, yang generasi 4 belum ada. Belum ya. Aku bersaudara ada 3 orang. Ya. Itu yang sementara masih ya berkecimpung di bisnis itu. Nah, ya, jadi kalau untuk ya kita nyiapin yang generasi keempat belum ada ke arah situ. Ya. Silakan. Yang penting konsistensinya tetap dijaga aja. Iya dong. Bener Mas, karena kita juga baru tahu juga Mas ini masuk ke warisan budaya Jawa Timur gitu. Yang tak benda kan, yang lainnya ada apa tadi? Ada reog, cemandi, ada celurit are. Terus tahu-tahu ada masakan satu biji gitu. Agak warisan juga ya. Iya, betul. Nah Mas, aku pengen nanya Mas, Mas Dhani, apakah ada hubungannya darah-darah rawon di tubuh Mas dan permainan drum Mas bisa keliling dunia gitu? Coba Mas, bisa dijelaskan nih. Ya kan katanya udah, Mas Dhani katanya udah keliling dunia. Jujur ya, pengalaman saya selama saya ngerantau main berkecimpung di musik udah hampir puluhan tahun. Tapi yang orang tahu ya itu, saya agak sedikit risih tapi juga apa ini untungnya buat saya gitu loh. Jadi kalau saya ke Jakarta atau saya ke main di Jazz Gunung Bromo itu pasti orangnya, wah Dhani rawon nguling, wah ini rawon nguling ini kok main drum. Aduh. Jadi agak sedikit risih sih kayak gitu. Aku berkarir musik sendiri yang cari nama aku sendiri, tapi kok ada belakang ini menghantui ya Mas ya. Pun saya sini siapa gitu, aku ini siapa, aku dari mana, nggak pernah aku bawa gitu. Jadi tapi ya nggak tahu, orang tahu itu dengan sendirinya. Iya. Ya aneh aja gitu. Begitu. Benernya nggak ada hubungannya, cuman kalau hubungannya itu dari jiwa seni. Ya kebetulan ibuku ada jiwa seni di situ. Oke. Ibuku dulu penyanyi keroncong. Penyanyi. Rias Manten. Oke. Ya gitu. Jadi ada keluarga seni lah dari situ. Tapi yang kalau dari bapak enggak ada keluarga seni. Tapi yang aku pelajari jadi ini Mas, jadi belajar dari bisnis makanannya, jadi di apa namanya? Bisnis drum. Jadi ke bisnis drum gitu, dipelajarin gitu, skema bisnis sama gitu. Ya, ini jadi yang betul. Jadi yang saya terapkan bisnis ini, kalau ibu kan bisnisnya keluarga kan rumah makan. Nah, saya pernah ada keinginan sedikit mau bikin bisnis rumah makan, tapi itu nggak ngelarang saya ke situ karena ibu sudah tahu kebiasaan saya di istilahnya di kehidupan itu saya sering bosan, terus ganti gitu. Jadi kalau bisnis makanan
dibikin kayak gitu hancur. Oke. Jadi ibu udah tahu, kamu nggak cocok di bisnis makanan. Kamu jangan bisnis makanan aja. Ini aja. Kamu kalau mau bisnis drum atau jual alat musik, bisnis musik itu kan benda mati. Kamu tinggal pergi, kamu main di sana sini nggak masalah. Bukan barang bau, jadi aman. Tapi kalau makanan kamu bikin kayak gitu, hancur gitu. Wah, masuk Jadi akal. udah aku terapin bisnis model kayak gitu. Iya. Ya apa ya? Ada jiwa bisnis dari keluarga semua sih. Iya, Jadi begitu. terapin gitram sekarang. Ini nggak tahu strategi keluarga yang aku aku punya sekarang, dan kayaknya dari dulu memang katanya ibu aku ada bakat di situ jual beli kayak gitu. Ya. Waktu SMP aku badung, suka diem-diem jual VCD, jual ini. Wah, bakat ya Jiwa Mas. bisnisnya Jiwa udah bisnis. Berjalan. Jualin barangnya orang. Wah, betul. Mas, tapi bisa jatuh cinta ke drum awalnya apa, Mas? Tahu-tahu ke drum, Mas? Ya, saya cinta ke drum awalnya karena saya lahir di tahun 80, sudah ada alat musik lengkap di situ. Karena kakakku yang nomor 2 itu SMP, dari SMP udah disupport sama ibu, dibelikan alat musik 1 set. Wah, Jadi saya lahir itu udah ada alat musik lengkap di situ. Jadi saya ya otomatis namanya anak kecil ya nyoba-nyoba kan. Ya. Nyoba kick and drum, nyoba main piano. Istilahnya gangguin kakakku lah. Jadi kakakku waktu itu aku sering gangguin dia latihan ini. Akhirnya ya aku belajar dari situ atau gitar. Tapi yang pertama tak sentuh, pertama kali aku ingat umur 4 tahun itu aku nyentuh piano. Oke. Keyboard, bukan drum. Ya. Oh. Tapi aku dari situ aku belajar Ibu Kita Kartini, lagu pertama yang aku pelajarin. Terus habis itu bisa, ya udah. Terus aku agak bosen, aku nyoba instrumen lain. Di situ ada drum. Nah, itu aku nyobain drum. Nah, umur 6 tahun itu aku pegang drum. Dari basic, kakakku juga yang ngajarin. Tapi kalau kakakku aslinya pemain keyboard, dia bukan pemain drum. Oke, aku diajarin, terus aku diajak ngeband sama dia. Umur 8 tahun itu panggung pertamaku main di acara wedding. Ya. Aku jadi guest musiciannya gitu aja lah. Dia ada band sendiri, jadi aku cuma suruh tampil 3 lagu dengan lagu yang dia latih. Ya. Itu aku mainin lagu Final Countdown-nya Europe. Kalau nggak salah tahun segitu 87, 88. Masih pakai berdiri, nggak bisa duduk aku, nggak nyampe. Oh, nggak nyampe. Jadi headnya aku matiin, terus aku ngedrumnya ambil berdiri. Nah itu tahun 87, 88. Habis itu aku berhenti. Tahun 90 aku berhenti nyanyi, disuruh nyanyi sama kakakku. Keren. Aku nggak mau, aku main drum aja. Enggak, kamu harus nyanyi gitu. Kamu nyanyi, kalau kamu nggak nyanyi, aku nggak ajak main lagi. Nah, coba dong Mas, nyanyi Mas. Sedikit, Mas. Dikit Mas. Sedikit nyanyi. Coba apa aja mas? Iya. Oh jangan nggak hancur. Wah. Kenapa nggak ngerantau ke Jakarta aja? Di Jakarta banyak job-job jadi drummer Aku session. sudah. Hah? Aku pertama kali ke Jakarta itu tahun 2005 ya. Oh. Ya tahun segitu Ius belum di sana, belum ada siapa-siapa. Jadi aku sebenarnya ke sana itu masih istilahnya kayak hijau banget gitu, nggak kenal siapa-siapa. Terus baru aku masuk Farabi kan, masuk Farabi ketemu Mas Segi Saroni, diajakin ngejam di Bibis Menteng itu. Waktu itu aku ketemu sama Indonesia Indra, Pak Mates. Nah di situ aku ngejam sama beliau. Terus ya udah dari situ aku dikenalin kan. Wah ini waktu itu ada Hendy Gigi, tapi waktu itu dia belum sama Gigi, masih sama Omelet kalau nggak salah. Hendy gantian sama guruku Mas Segi Saroni main di situ. Nah habis itu tiap 2 minggu sekali Mas Segi bilang gini, Dan kamu mau nggak gantiin situ? Oh nggak apa-apa Mas. Oh gitu. Ya udah main blues-bluesan pertama kali itu aku di Jakarta. Itu tahun 2005. Akhirnya aku nggak betah di Jakarta karena 1 macet. 2 transportasi parah, waktu itu belum ada apa-apa, belum masih Pajak sama Kopaja. Betul. Tahun segitu. Jadi ya aku nggak suka transportasi sana, sama macet, sama
ini lingkungan juga, lingkungan kerja. panas. Jadi aku waktu itu habis sebelum merantau di Jakarta, aku udah di Singapura 4 tahun. Keren. Nah, terus aku nyoba ke Jakarta itu di 2005. Oke. 2005 aku cuma bertahan 6 bulan aja di Jakarta. Oh. Habis itu aku ke Bali. Di Bali lumayan agak lama, 1,5 tahun. Nah, aku lebih betah di sana. Ya. Nah, terus di 2011-an itu aku udah mulai kayak suka jazz kan. Keren. Suka jazz, baru ya ada yang ngajakin aku main di event-event jazz. Yang pertama aku mainin di International Jazz Festival IJF di Kepanjen Senayan. Itu aku ingat itu 2012-an. Nah, Terus 2012 juga di ini Jack Jazz. Waktu itu Jack Jazz juga di Kepanjen Istora Senayan. Jack Jazz. Oh, ya. Itu sama ya Golden Trio. Nah, terus 2014 main lagi di Jakarta Ya. yang acaranya apa juga Jack Jazz tapi yang pindah-pindah kafe yang Ya. ada di Amigos kalau nggak salah waktu itu. Iya, Nah, iya. itu aku udah ada Yus di situ. Oke. Udah ada Yus, udah ya kita coba main bareng tapi kita nggak berjodoh di band di sana. Iya. Jakarta Jatan, kejam, Iya. kejam, Keras. iya. Mas, Pangkat satu tim orang Malang tapi nggak aja bisa solid satu tim orang Malang di sana. Ya ini main sama ini main. Oh, iya, gitu. Iya. Nah Mas, aku dapat bocoran nih Mas. Kan tadi Mas sudah kemana-mana, ada di Singapura, Bali, Jakarta. Nah yang kejadian Mandala itu di mana Mas? Nah, Ya. Kejadian Mandala. Nah ini dari ceritain dong. kejadian Mandala, bener. Ini harus di istilahnya diceritain ya. Aku Iya. benernya mau cerita masalah ini mistis ini di konten yang lain benernya ya. Nggak apa-apa. Tapi ya nggak apa-apa. Aku kalau Dikit aja Mas, dikit aja Mas. Ini seru ini kejadian nyata yang aku alamin bertiga. Aku, Yus sama Jati yang ngalamin. Tapi waktu yang momen Mandala ini aku ngalamin sama Jati. Oke, Mas Jati. Iya. Tapi kita curhatnya ke Yus gitu. Jadi itu di Cilandak, aku ingat betul itu. Aku waktu itu bukan posisi aku ngerantau di Jakarta, tapi waktu itu aku sering bolak-balik Jakarta, Yeah. ngajakin main sama ini. Ya udah aku sekalian main ke Jakarta gitulah gitu. Nah, terus aku kan numpang di Jati Yeah. di Ganjur kalau nggak salah, Bangun Silas itu. Nah, pulangnya bareng habis ikut Jati main di daerah mana tuh? Di Ampera. Ampera. Nah, habis main di situ aku nebeng sama Jati motor. Terus kejadiannya di pom bensin dekat Cilandak situ. Nah, itu motor mati. Motor si Jati itu mati kehabisan bensin. Nah, terus diisi bensin, harusnya normalnya kan nyala. Ya. Enggak. Berarti ya udahlah dituntun Didorong. aja di pom, dititipin pom. Aku sama Jati ini pulang nggak harus nunggu taksi aja, depannya pom bensin ada bengkel tutup gitu. Ya udah aku nekat di situ, nekat taksi. Nah terus tiba-tiba di depan itu ada bis Kopaja kosong. Itu ya nggak tahu, tiba-tiba di depan situ aku sih nggak ngerasa aneh aja. Nah terus pas kita nungguin taksi, kok ada orang bapak-bapak gitu ya setengah umur lah, dia bawa ukulele. Ya. Nah, ukulele kecil, tapi dia penampilannya nggak kayak orang pengamen. Ya pakai biasa, pakai baju putih, lengan panjang sama pakai celana. Pak ukulele lagi gendong. Ya. Terus aku sama Jati, mau kasih uang gitu ke bapak itu. Begitu kita kasih dia nggak mau. Nggak mau. Oh enggak, saya bukan pengemis gitu bilangnya. Ya. Ya kita kan bingung terus saya. Oh ya terus habis itu ya udah. Aku nungguin taksi terus tiba-tiba orang itu nanya, Mandala gimana ya? Gitu. Nanya ke aku sama Jati. Nah, aku kan bingung, aku bukan orang sini. Gitu. Jati juga sama-sama nggak tahu kita. Ya. Nah, Pak kurang tahu ya. Itu kita bilangnya. Terus dia diam aja cuek gitu. Nah, terus habis itu kan taksinya udah datang. Kita tinggal Pak duluan Pak, kita naik taksi. Nah itu kita kan juga masih nengokin, tiba-tiba hilang. Loh. Nggak dia jauh. Dan bis Kopaja yang di depan itu Kak, bis
bis nggak ada penumpangnya, bis berhenti gitu juga ngira. Kan juga sedikit merinding aku akhirnya. Iya. Aneh. Itu jaktinya juga itu aku ngalamin sama jakti barengan di situ. Oh. Ngalamin sendiri juga pas dia di posisi di rumah di Malang. Nah. Kedatangan orang juga, tamu bawa koper katanya, terus nyamperin Yus mau numpang nginep, tapi ya nggak boleh waktu itu ya kan orang nggak kenal gitu. Iya. Orang sih. Yang ngomongnya ya gitu, intinya ada Manggalanya juga. Loh. Terus jadi bilangnya katanya kakaknya Yus itu suruh bawa ke Manggala. Nah, Manggala siapa gitu, kita juga bingung. Oh, 3 orang yang ngalami, satu lagi si Ayu katanya, Ayu vokal. Mbak Ayu ya. Ya itu. Oke. Ngalamin juga dan pas di kosannya waktu di Jakarta. Oh, ini ada hubungan apa nih? Ya, tapi hikmah dari itu, dari kejadian Manggala itu yang aku rasakan dampaknya ya ada. Apa tuh? Sekarang. Apa tuh, Mas? Jadi dari hal yang tidak tahu rahasia hidupku awal-awal hidupku ini kejawab semua di Manggala. Terus sampai karirku sampai saat ini pun juga sama kehidupanku yang sudah nikah ini juga aku lama-lama udah ini ternyata jawabannya kayak situ gitu. Karena aku masih belum yakin 100% ini udah semua, masih belum semua ini. Masih ada sedikit kejutan terus. Wah, iya. Pokoknya kira-kira gitu cerita Mandala. Kita pengen tahu lebih dalamnya, cuman nanti aja nih. Di podcast yang lain, di channel yang lain, yang lebih mendalam bahas itu sama Mas Yus. Gitu deh. Mas Dhani mungkin ada pesan-pesan nih Mas kepada musisi-musisi muda. Nah kan Mas sudah menjalani semuanya, udah berjuang sebagai pemain, pebisnis, punya kuliner juga. Ada pesan-pesan Mas? Oke, pesan saya untuk para musisi yang sudah merantau atau sudah berkarir di Jakarta, dimanapun kalian berada, ingat jangan lupa kamu berinjak di mana, istilahnya down to earth. Down to earth. Itu yang saya selalu tanamkan ke saya sendiri, berbagi juga sama teman-teman yang dari Malang, saya sama-sama dari Malang seperti Yus, terus si Ahot, siapa aja lah yang dari Malang, itu saya selalu pesan kayak gini. Kalian di sana jangan sampai tersindrom ya. Jadi istilahnya stay down to earth, gimana kalian berada, terus kalian juga istilahnya bermusiklah secara generous gitulah istilahnya. Jujur ya Mas. Tetap bawa karakter kalian sendiri. Jangan sampai terpengaruh dengan star syndrome yang nanti bikin melambung dan kita nggak tahu sampai kapan kayak gitu. Iya. Harus konsisten aja. Iya, sip. Mas Dhani, terima kasih banyak. Makasih Mas Dhani. Nanti kita ngobrol lagi di Japri aja. Kalau ini udah cukup infonya. Semoga sukses semua. Ya, rawon-rawonnya jalan sampai terus generasi. Amin. Dan di Drum Shop semakin laku. Ya, terima kasih Mas Dhani. Sehat Sampai selalu. jumpa. Yuk. Oke. Nah, teman-teman. Makasih yang udah nonton. Seru banget ya. Iya. Orangnya kayaknya tuh emang seneng bercerita. Jadi pokoknya terima kasih telah menonton podcast obrolan baik. Gimana? Selalu ada kebaikan di balik warisan dari keluarga. Benar. Dan niat baik belum tentu dianggap baik. Tapi yang sudah pasti baik adalah aksi baik. Sampai jumpa.